Urusan pajak. Ini ini dulu kan. Udah ngerujak belum hari ini bareng Mbak Riris? Iya. Ngerujak, ngobrol urusan pajak. Halo kawan pajak, kembali lagi di channel YouTube KPP Pertama Natar di podcast Ngerujak, ngobrolin urusan pajak. Hai kawan pajak, biarkan aku pantun dulu ya. Ikan hiu sarapan pagi, kembali lagi bersama Gifty lagi ya. Kali ini kita akan membahas materi mengenai PER 1 /PJ tahun 2023. Kali ini kita sudah ditemani dengan fungsional penyuluh dari KPP Pratama Natar, yaitu halo kawan pajak, saya Riris Citra, saya merupakan asisten penyuluh pajak di KPP Pratama Natar. Oke, nah seperti teman-teman pajak yang udah pernah nonton nih channel YouTube sebelumnya, kita ini mengedukasi ya dari via channel YouTube dan ada juga dari Spotify. Teman-teman bisa dengar juga di Spotify. Kita juga berbagi tentang materi-materi seperti peraturan-peraturan yang baru, PMK baru, ataupun diskusi-diskusi lain mengenai perpajakan. Oke, kali ini tentang PER 1 PJ tahun 2023 nih ya Mbak Riris. Bisa dijelasin dulu nggak sih Mbak Riris tentang gambaran umumnya deh tentang PER 1 PJ 2023 ini? Jadi untuk PER 1 PJ 2023 ini merupakan peraturan dari Dirjen Pajak. Itu berisi tentang pedoman teknis, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan PPh pasal 23 atas penghasilan yang diterima ataupun diperoleh oleh wajib pajak pribadi yang menerapkan penghitungan pajak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Oke. Gitu Pak Gifty. Boleh dijelasin nggak nih Mbak Riris tentang norma hitungan penghasilan neto nih? Mungkin kan ada kawan pajak yang belum tahu. Oh iya, benar Kak gitu. Jadi kan untuk norma penghitungan penghasilan neto ini biasa kita singkat NPPN. Ini merupakan pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang disempurnakan secara terus-menerus oleh Direktorat Jenderal Pajak. Gitu Kak Gifty. Jadi kan memang untuk wajib pajak orang pribadi ya yang khususnya melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas yang omsetnya mungkin setahun masih di bawah 4,8 miliar itu wajib melakukan pencatatan kecuali memang mereka memilih untuk melakukan pembukuan. Nah, mereka yang wajib menyelenggarakan pencatatan tadi ataupun menerima penghasilan yang tidak bersifat final dapat menggunakan NPPN tadi untuk menghitung penghasilan netonya. Kurang lebih seperti itu Kak Gifty. Oke, nah tadi kan ngebahas lagi nih tentang PER 1 PJ 2023 dibahas kalau mengenai pedoman teknis, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan PPh 23 ya atas penghasilan royalti yang diterima diperoleh wajib pajak orang pribadi yang menggunakan NPPN tadi ya. Untuk penghasilan royaltinya itu yang dimaksud di PER 1 ini penghasilan royalti yang seperti apa sih Mbak Riris? Ada ketentuannya kah atau bagaimana? Iya, jadi kan wajib pajak di Indonesia yang memperoleh penghasilan berupa royalti itu adalah pekerja seni ya. Seperti misalnya dia pencipta lagu, ataupun dia penerbit buku, ataupun pengarang buku. Namun, di peraturan PER 1 ini tidak terbatas hanya untuk pekerja seni saja, tapi juga untuk setiap wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan berupa royalti. Karena memang kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, royalti itu merupakan uang jasa yang dibayarkan oleh orang atas barang yang diproduksi kepada orang yang mempunyai hak paten atas barang tersebut. Nah, untuk di undang-undang pajak penghasilan juga ada definisi royalti di pasal 4 ayat 1 huruf H. Di situ juga dijabarkan bahwa memang royalti itu merupakan jumlah yang dibayar ataupun terhutang dengan cara atau perhitungan apapun yang dilakukan secara berkala maupun tidak sebagai imbalan terhadap beberapa hal. Jadi memang sepanjang itu namanya penghasilannya berupa royalti itu dapat dikenakan ataupun dapat diterapkan peraturan PER 1 tahun 2023 ini. Oh gitu. Jadi yang sebelumnya aja gitu ya, tapi nggak terbatas. Kebanyakan mikirnya terkait untuk pekerja seni aja, tapi ternyata nggak cuma terkait itu saja. Oke. Nah, untuk aspek perpajakan atas penghasilan royalti ini gimana di PER 1 ini Mbak Riris?
Iya, aspek jadi kan perpajakannya nih. untuk yang royalti itu kan dia PPh ataupun merupakan objek dari PPh pasal 23. Nah, sebagaimana kita ketahui, ketentuan pemotongan PPh 23 itu adalah sebesar 15% dari jumlah bruto tapi tidak termasuk dalam PPN. Nah, berdasarkan Per 1 PJ 2023 ini, jumlah brutonya itu adalah sebesar 40% dari jumlah penghasilan royalti yang diterima. Jadi kalau kita hitung ya 40% dikali 15% tarifnya itu, jadi sehingga tarif efektifnya hanya sebesar 6% saja. Oke, berarti yang dihitung royalti dikenakan tarifnya hanya 40%-nya aja ya yang dari dikenakan total tarifnya. penghasilan royaltinya. Oke, jadi lebih kecil ya Per 1 ini. Iya benar, jadi lebih kecil yang dipotongnya untuk menghindari kebiasaannya itu mananya lebih bayar. Oh iya, Gitu. benar-benar. Jadi untuk mengantisipasi seperti itu sih Kak Gusti. Oke, nah tadi kan udah tentang aspek perpajakannya nih Mbak Riris. Kalau untuk Tuan terkait pemotongan pajaknya itu gimana Mbak Riris? Jadi kan kalau terkait tadi ya tentu ada melibatkan dua pihak yang dipotong sama pihak pemotong. Ini mungkin kita bahas terkait yang pihak yang dipotong dulu ya. Pihak dipotong itu merupakan wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan judul tadi pernya. Lalu yang kedua itu wajib pajak orang pribadi tersebut harus menggunakan NPPN dalam menghitung pajak penghasilannya. Caranya bagaimana? Yang pertama itu bisa secara online melalui akun DJP online wajib pajak. Itu bisa melalui menu tab layanan info KSWP. Nanti bisa dipilih untuk keperluannya mengisi yaitu pemberitahuan menggunakan NPPN. Lalu dipilih tahun NPPN-nya. Klik cek data, apabila sudah terpenuhi semua maka tinggal klik view BPS. Nanti itu keluar surat pemberitahuan menggunakan normanya, itu kalau secara online. Lalu yang kedua, apabila mungkin terkendala jaringan, bisa datang langsung ke kantor Natar, ke KPP Pertama Natar ya, karena kita KPP Natar, itu nanti bisa mengisi formulir, nanti bisa diserahkan ke loket KPP Pertama Natar. Lalu selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan surat pemberitahuan penggunaan norma tadi, itu jangan lupa disampaikan kepada pemberi kerjanya ataupun pemotong pajaknya sebelum dilakukan pemotongan agar bisa mendapatkan manfaat norma 40% tadi. Oke, berarti untuk ini pihak yang dipotongnya ya, untuk pihak yang dipotongnya yang menerima penghasilannya. Iya, yang menerima penghasilannya jangan lupa teman-teman tadi coba sendiri ya di akun DJP online, bisa langsung di tab layanan info KSWP, terus keperluannya diisi untuk pemberitahuan penggunaan PPN. Iya benar. Jangan salah pilih ya kawan pajak ya, karena di situ ada banyak pilihan menunya. Mungkin bingung, ya pasti dipastikan untuk memilih yaitu keperluannya pemberitahuan penggunaan NPPN. Satu lagi Kak Gisti tadi lupa disampaikan bahwa batas waktu pemberitahuan penggunaan norma ini adalah paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya tahun 2023 ini udah lewat ya pastinya ya. Jadi untuk kawan pajak untuk yang akan menggunakan norma di tahun 2024 itu batas waktu penyampaiannya kan 3 bulan, yaitu paling lambat akhir Maret 2024. Oke, berarti teman-teman dicatat ya, paling lambat itu akhir Maret tahun 2024. Nanti kalau emang kawan pajak ingin menggunakan norma penghitungan penghasilan neto gitu ya. Terus kalau nanti bingung kalau mau ngajuin online bisa offline juga ya, tadi ke KPP Pratama Natar datang aja bilang ingin menyampaikan pemberitahuan ingin mengajukan NPPN ya untuk menggunakan perhitungannya NPPN gitu. Nah, terus jangan lupa juga tadi kalau udah menerima BPS-nya atau surat pemberitahuan NPPN-nya itu disampaikan ke pemotong pajaknya, ya kan? Iya benar. Jadi biar si yang dipotongnya itu bisa dapat fasilitas 6% tadi. Iya, benar Kak Gisti. Nah, tadi kan untuk pihak yang dipotong nih. Nah, selanjutnya untuk kewajiban pemotongnya itu apa aja? Nah, jadi kan terkait pemotongan pajak PPh 23 ini, pemotongnya pasti wajib membuat bukti potong atas PPh 23 yang dipotong tadi. Nah, bukti potong ini wajib dibuat melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi. Dan itu harus diberikan kepada wajib pajak yang dipotong tadi, pastinya akan KFT ya. Nah, yang selanjutnya setelah dipotong, pemotong itu wajib untuk menyetorkan PPh pasal 23 tadi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Setelah disetorkan, maka kewajiban yang terakhir yaitu melaporkan pemotongannya paling lambat
tanggal 20 bulan berikutnya melalui surat pemberitahuan masa atau SPT masa PPH unifikasi yang tadi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya gitu. Oke. Nah, untuk kewajiban pemotong ya seperti biasa ya, jangan lupa buat bukti potong. Terus jangan lupa disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkan pemotongannya di SPT masa PPH unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, selanjutnya nih terkait pelaporannya ya. Tadi kan kita udah ngebahas sedikit tentang pelaporan ini, Mbak. Sebelumnya kan disampaikan bahwa pemotong wajib pajak melaporkan dalam SPT masa PPH unifikasi. Nah, ketentuan pelaporan untuk pihak yang dipotongnya gimana? Ya, jadi kan kalau untuk yang orang pribadi itu yang dipotong tadi wajib melaporkannya melalui SPT tahunan wajib pajak orang pribadi tadi. Nah, bagi mereka itu menggunakan formulir 1770 namanya. Nanti di lampiran 1 halaman 2 di bagian B itu di bagian penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan bebas nanti diinputkan penghasilan dari royaltinya jumlahnya. Lalu kan dia kan selain mendapatkan penghasilan atas royalti dia mendapatkan bukti potong tadi. Nah, bukti potongnya itu diinput di lampiran 2 yaitu daftar pemotongan pemungutan oleh pihak lain. Jadi begitu kawan pajak. Jadi kalau untuk sebelum pelaporan itu wajib diingat harus meminta bukti potongnya dulu karena itu bisa sebagai kredit pajak sebelum pelaporan SPT tahunan kawan pajak. Oke, diingat ya kawan pajak, jangan lupa bukti potongnya diminta terus diinput juga di laporan SPT tahunannya. Tadi kalau penghasilannya di lampiran 1, ya benar ya? Iya, kalau penghasilannya di lampiran 1, kalau bukti potongnya di lampiran 2. Jangan lupa diinput ya. Nah, terakhir nih Mbak Riris nih. Kapan sih Per 1 PJ 2023 ini mulai berlaku? Untuk Per 1 PJ 2023 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 16 Maret 2023. Oke, berarti sekarang udah mulai berlaku ya Per 1 PJ 2023 ini. Oke deh teman-teman, kita udah ada di penghujung acara, penghujung podcast maksudnya ya. Terima kasih banyak nih Mbak Riris atas waktunya, udah mau mengedukasi tentang peraturan-peraturan yang baru. Terima kasih banyak juga untuk kawan pajak yang udah menonton podcast Ngerujak kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pajak semua. Dicatat ya tadi hal-hal pentingnya. Jangan lupa kalau masih bingung bisa dibuka aja di Per 1 PJ tahun 2023, itu bisa kalian search kok di search engine kalian ya. Oke, kita udahin dulu podcast hari ini. Jangan lupa stay tune di channel YouTube KW Pratama Natar. Bisa juga di Spotify-nya KW Pratama Natar. Natar Ngerujak. Sudah ngerujak belum hari ini? Dadah.